setiap hari. Salam kami, Magna Ministry. Hanya dekat kasih-Mu saja Tuhan. Jiwaku terasa tentram, sungguh amat tentram. Mari saudaraku, kita arahkan hati pikiran kita. Kita datang menyembah Dia. Dia Bapa kita. Dia mengenal hati tiap-tiap pribadi kita. Melebihi diri kita sendiri. Kau mengenal hatiku. Rasakan sungguh hadirat Tuhan, Roh Kudus memenuhi tempat ini. Kita nyatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Nyatakan sekali lagi, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun
Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi sebulan yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengawali perayaan iman kita dengan menyatakan demikian. Pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya mengasihi kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Untuk itu mari saudaraku, dengan sukacita kita mengangkat pujian ini. Biarlah Tuhan yang datang dan bertahta di tempat ini. Amin. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertahta, kuasa berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Rindu sorga, rindu sorga.
sukacita terus mengalir dalam hidup kita, amin. Amin, biarlah sukacita terus mengalir mengenuhi hati kita, membawa kita untuk mampu memaknai dan menyadari bahwa kasih Tuhan, kasih setia Tuhan terus ada untuk hidup kita. Karena saudaraku, bahkan saat kita berbeban, kita bergumul, kita putus asa, banyak rancangan kita, rencana kita yang tentunya belum tentu jadi, karena rancangan Tuhanlah yang jadi. Mari saja ajak kita untuk datang, kita mau berserah kepadanya, kita serahkan hidup kita. Let us say, I surrender God, I surrender. Surrendering all.
kita boleh bersama menerima firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami berserah kepadamu. Karena Tuhan punya yang terbaik buat hidup kami. Tuhan melampaui apa yang kami pikirkan. Tuhan melampaui apa yang kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan terlalu besar. Tuhan sangat besar bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kami mau dengar firman-Mu, firman yang menciptakan alam semesta ini. Firman yang sama yang akan kami dengar. Firman yang penuh dengan kuasa. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Firman yang akan menuntun hidup kami. Tuhan, berfirmanlah untuk kami. Kami mau berserah kepadamu. Dalam pertolongan Roh Kudus, Allah yang penuh dengan kelemah lembutan, Allah yang menghiburkan kami, Allah yang tinggal dalam hidup kami selama-lamanya. Kami mohon pertolongan-Mu, pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, lembutkanlah hati kami ketika kami menerima setiap bagian firman-Mu. Dalam satu nama, Sang Firman yang menjadi manusia, kami sudah berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca satu bagian yang luar biasa indahnya dalam Mazmur 119. Mazmur 119 akan kita baca ayat yang ke-145 sampai dengan ayatnya yang ke-149. Mazmur 119 ayatnya yang ke-145 sampai dengan ayatnya yang ke-149. Demikian dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 145 sampai 149. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, tema kita hari ini sebuah tema yang menarik. Make room for God. Kita diajak untuk memberi ruang kepada Allah. Kita diajak untuk belajar dari pemazmur. Bagaimana membuat ruang, memberi ruang kepada Allah dalam hidup kita. Sesungguhnya setiap kita memiliki ruang. Tetapi seringkali ruang itu kita penuhi dengan hal-hal yang kita inginkan sendiri. Dan hal-hal yang kita inginkan sendiri itu seringkali bukan Allah. Kita seringkali memberi ruang untuk yang lain dan tidak memberi ruang kepada Allah. Itu persoalan kita. Sehingga tema ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak ruang yang kita berikan untuk segala sesuatu, tetapi tidak untuk Tuhan. Bisa saja pelayanan kita berikan, ruang dalam hidup kita, tetapi sesungguhnya pelayanan itu kembali
jatuhnya kita berikan untuk diri kita. Kita berikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Kita berikan yang terbaik untuk sekolah kita, studi kita, pekerjaan kita. Tetapi kembali pusatnya menunjuk pada kita. Ada sesuatu yang salah. Kita diajak untuk belajar hari ini dari pemazmur di dalam memberi ruang kepada Allah di dalam kehidupannya. Kita akan lihat apa saja yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terlalu dekat dengan hati kita, bahkan melekat dengan hati kita. Hari ini saudara, semua orang saya rasa sudah jarang menggunakan sebuah penggorengan tanpa teflon. Ya. Kalau di sini ada ibu-ibu atau kaum putri, semua sekarang orang menggunakan penggorengan itu, wajan itu teflon. Supaya tidak lengket, apalagi sedang susah minyak goreng. Orang seringkali kemudian tanpa sadar hatinya seperti wajan tanpa teflon. Banyak hal yang melekat di sana. Dan kemudian hati itu menjadi buta. Hati itu tidak bisa melihat pekerjaan Allah. Hati itu tidak bisa melihat hal-hal yang baik, yang sesungguhnya, yang sejati. Kita bisa melihat banyak realita di sekeliling kita. Bagaimana orang-orang gagal, orang-orang jatuh pada persoalan yang melekat pada hatinya. Ada begitu banyak hal yang melekat yang kemudian menutup hati kita untuk tidak melihat Tuhan. Terlalu dekat dengan hati kita. Lalu menjadi satu-satunya yang kita pentingkan, yang kita utamakan, yang kita kejar. Sehingga kita tidak memberi ruang bagi Tuhan. Dan itu bisa hal yang sangat baik. Sangat baik. Sesuatu yang begitu dekat dengan hidup kita, menjadi fokus kita, bisa sesuatu yang sangat baik. Dan pasti biasanya sesuatu yang sangat baik. Sehingga kemudian kita lupa pada Tuhan yang jauh lebih baik. Ada banyak hal yang begitu dekat dengan mata kita, ada begitu banyak hal yang mendekat dengan hati kita sehingga kita nggak bisa melihat yang lain. Kita tidak memberi ruang pada Tuhan. Dan inilah yang tidak terjadi dengan pemazmur, inilah yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 145 sampai 149. Ada ruang tapi tidak sehat. Ada banyak hal yang sangat penting, yang sangat baik, yang kemudian menggantikan Tuhan. Saudara, kita lihat ada banyak penyembahan berhala dalam perjanjian lama. Ada banyak idolatry dalam perjanjian lama. Dan ketika kita melihat berhala-berhala dalam perjanjian lama, yang disebut dengan berhala adalah sesuatu yang sangat baik. Lalu kita mutlakkan dalam hidup kita. Itulah berhala. Sesuatu yang kita idolakan. Sesuatu yang sangat baik. Pasti standarnya sesuatu yang luar biasa. Tetapi menjadi berhala dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya ketika itu menjadi mutlak. Dan yang mutlak itu menggantikan Tuhan. Dan itulah berhala. Uang. Pacarmu. Apapun. Keberhasilanmu, karirmu. Bisa jadi berhala. Jadi segala sesuatu yang baik. Yang kemudian menjadi mutlak.
menggantikan Allah, itulah yang dibicarakan dalam Alkitab sebagai berhala. Jabatanmu, karirmu, uangmu, kekayaanmu, pacarmu, prestasi-prestasimu, yang kemudian kamu klaim, yang kamu katakan aku bisa seperti ini, semua karena aku perjuangkan sendiri. Dan kita memutlakkannya, menggantikan Tuhan. Kita berada pada sebuah ruang, tetapi ruang yang tidak sehat. Ruang tidak sehat ini merusak mental dan gaya hidup kita. Pasti dalam ingatan kita belum terlalu lama kita melihat sebuah hal yang terjadi. Media menampilkan Crazy Rich. Orang-orang kaya gila, menurut saya tidak kaya, cuman gilanya saja. Pasti masih tersimpan dalam ingatan kita tentang Crazy Rich yang melakukan flexing, pamer. Saudara, ini sebuah tampilan, sebuah potret bahwa ada ruang yang kemudian menjadi ruang iman yang sangat picik dan egois. Siapapun bisa berada pada ruang ini. Apalagi saudara dan saya, ketika saudara dan saya selalu kita melihat YouTube, melihat media sosial, dan kita saksikan itu betapa hebatnya Crazy Rich itu. Dan itu tanpa sadar menjadi sebuah konsep dalam hidup kita, dan itu menjadi sebuah ukuran keberhasilan, menjadi sebuah ukuran iman. Ruang kita tidak lagi kita berikan pada Allah. Allah kita gantikan dengan keinginan-keinginan kita. Dan begitu semua itu runtuh, kita tidak punya kekuatan apapun. Ini sebuah hal yang penting. Seorang teolog reformasi, seorang bapak reformasi Martin Luther mengatakan, hati-hati, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Karena apa? Karena di dalam Tuhan mereka mencari kepentingannya sendiri. Di dalam Tuhan masih banyak orang yang mencari kepentingannya sendiri. Saudara, ini sebuah hal yang penting untuk kita renungkan. Ruang kita yang hari ini kita miliki, apakah benar sungguh-sungguh ruang yang kita beri pada Allah? Ruang bagi istrimu, ruang bagi suamimu, ruang bagi pacarmu, ruang bagi prestasi-prestasimu. Benarkah itu ruang yang kau berikan pada Allah? Bisa saja menjadi ruang yang egois, bisa saja menjadi ruang yang picik, karena kita self-centris. Kalau tidak menguntungkan saya, kalau tidak membuat saya mendapatkan sesuatu yang lebih, maka akan saya tinggalkan. Kita lupa perjalanan dengan Tuhan bukan untuk mengejar kepentingan diri kita. Bukan untuk mengejar apa yang menjadi kepentingan diri sendiri. Tetapi mencari, menghidupi apa yang Allah kehendaki. Setelah kita lihat, kita akan belajar bagaimana yang terjadi dengan Mazmur 119 ini. Kita akan pelajari. Kita mesti memahami ruang untuk mengasihi diri sendiri
itu bukan ruang untuk mengasihi Allah. Saudara, kita berada di dalam masa Minggu Prapaskah, Minggu Palmarum. Besok minggu kita memasuki Minggu Palmarum. Saudara, kita belajar bagaimana Yesus memilih untuk mengasihi dan memuliakan Bapaknya. Jalannya tidak mudah. Jalannya bukanlah jalan yang enak. Bukan jalan yang aman. Bukan jalan yang nyaman. Tetapi Yesus mengajar kita untuk melihat kehidupan ini bukan untuk menjalani sesuatu yang aman dan nyaman, tetapi menjalani apa yang dikehendaki Allah. Kita lihat bagaimana Yesus berada di ruang yang mengasihi Allah. Kita lihat bagaimana Yesus berada di ruang mengasihi Bapaknya. Ketika dia kehilangan segala sesuatu. Ketika dia tidak terpahami oleh para murid. Ketika dia seorang diri. Saat itulah justru Yesus berada di ruang di mana dia paling mengasihi dan memuliakan Bapaknya. Mungkin buat kita ini sebuah hal yang rumit. Siapa yang bisa menjalani kehidupan seperti Yesus itu? Siapa orang yang bisa meninggalkan ruang mengasihi dirinya? Kita akan lihat bagaimana pemazmur menghidupi perjalanannya yang tidak sempurna, tetapi menjalaninya dalam ruang untuk terus mengasihi Allah dengan teriakan-teriakan, dengan seruan-seruan. Dan itu dikatakan berulang kali dalam Mazmur 119. Bagaimana seorang muda ini di dalam Mazmur 119 ini, seorang muda yang terus berteriak dan berseru-seru kepada Allah. Bahkan pagi-pagi buta, dia lebih dulu bangun dan mencari Allah. Sebuah hal yang menarik. Ada ruang kesungguhan. Ada ruang kesungguhan yang terjadi di dalam Mazmur 119. Yang digambarkan dengan teriakan-teriakan, digambarkan dengan seruan-seruan. Untuk menggambarkan keseriusan, kesungguhan dari pemazmur. Pemazmur seorang yang muda, saudara. Kita bisa lihat dalam beberapa bagian, Mazmur 119 ini menggambarkan mazmur yang ditulis oleh seorang muda. Mari kita perhatikan bagian-bagian yang menarik tentang mazmur yang ditulis oleh orang muda ini. Saya ajak saudara membuka di dalam ayatnya yang ke-99 dan ayatnya yang ke-100. Dikatakan apa di dalam ayat 99 dan ayatnya yang ke-100? Dikatakan di sana, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebagai peringatan-peringatanmu, ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Mazmur ini menunjukkan, ditulis oleh seorang muda yang tidak dihargai oleh orang-orang tua, oleh pemuka-pemuka, dan itu ditunjukkan oleh pemazmur. Ayat 141. Ayat 141 mengatakan, aku ini kecil dan hina. Aku ini kecil dan hina. Aku ini seorang muda yang sering diremehkan. Dikatakan dalam terjemahan yang lain, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Mazmur ini ditulis oleh orang yang masih muda. Dan Mazmur ini mau mengatakan, aku bisa hidup jauh lebih baik. Bahkan lebih baik dari orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai
Orang-orang yang kaya dengan pengalaman. Karena pemazmur mau berkata, yang terpenting bukan pengalaman, tetapi yang terpenting adalah kesungguhan di dalam Tuhan. Paulus pernah berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam kekudusanmu, dalam kesucianmu, dalam banyak hal. Inilah yang juga sedang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 119, saudara. Apakah hari ini saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh? Kesungguhan kita memberi ruang pada Allah akan melampaui segala pengalaman. Kesungguhan kita memberi ruang kepada Allah akan membawa kita menjadi dewasa dan menjadi kuat dalam hidup ini. Dan inilah yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 119. Pemazmur berteriak, dia berseru, dan diulang lagi dengan berkata berteriak kepada Allah untuk ditolong, untuk direngkuh, untuk memegang peringatan-peringatannya. Berseru dan berteriak kepada Allah. Saudara dan saya lebih sering berteriak dan berseru kepada siapa? Seringkali kita berteriak dan berseru bukan pada Tuhan. Kita berteriak dan berseru kepada manusia. Kita berteriak dan berseru kepada harta kita. Kita berteriak dan berseru kepada kehebatan-kehebatan kita di masa lalu. Itu yang terjadi dengan saudara dan saya. Kita lebih sering berteriak kepada kehebatan kita, berteriak kepada manusia. Dan kita tidak pernah berteriak kepada Tuhan. Dan ketika semua itu diambil oleh Tuhan, kita tidak punya apa-apa lagi. Baru kita menyadari bahwa Tuhan itu lebih dari cukup. Kita perlu belajar memberi ruang pada Tuhan. Kita belajar memberi ruang kepada Allah dalam hidup kita. Seperti apa yang ditunjukkan oleh pemazmur. Apa yang ditunjukkan oleh pemazmur? Ruang memberi lebih diutamakan dibandingkan ruang menerima. Ruang ketaatan lebih diutamakan. Ruang untuk berjuang dan bangkit lebih diutamakan. Itulah yang ditunjukkan oleh pemazmur sehingga dia berteriak dan berseru. Bahkan satu ayat yang menarik di dalam Mazmur 119 adalah Mazmur 119 ayat 71. Saudara lihat, Mazmur 119 ayat 71. Apa yang dikatakan oleh pemazmur ini? Satu ayat yang paling luar biasa ada di ayat 71. Dikatakan di sana demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapanmu. Siapakah dari kita yang berkata kepada pemazmur ketika hidupnya dibelenggu dengan pergumulan, ketika hidupnya dalam beban yang hebat, dan berkata, lebih baik aku tertindas karena aku mengerti, aku belajar ketetapan Tuhan. Aku tertindas itu baik bagiku, dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur yang muda ini. Aku belajar ketetapanmu. Saudara, ini sebuah hal yang mendasar dalam kehidupan kita ketika kita mau memberi ruang kepada Allah. Kita harus siap
bahwa Allah kadang berjarak dengan kita. Supaya Allah mendewasakan kita. Seperti kalau kita mengajar seseorang untuk naik sepeda, maka sepeda itu kadang harus kita lepaskan dan kadang terjatuh. Kita tidak bisa mengajari seseorang untuk naik sepeda dan terus kita pegang sepeda itu, maka dia tidak akan pernah bisa naik sepeda. Tetapi Allah kadang memberi jarak kepada kita. Kadang Allah seperti tidak melakukan apa-apa buat kita. Karena Allah tahu kita masih mampu menanggungnya. Kita masih mampu untuk belajar lebih dewasa dan mampu menghadapinya. Dan kita perlu tahu Allah tetap ada di sana. Yesus pernah berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Seekor serigala di tengah-tengah domba. Domba-domba itu pasti berantakan. Tetapi yang Yesus katakan, "Aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala." Dan Yesus mau mengingatkan kita, dalam ketakutan yang paling hebat, dalam ketakutan hidupmu yang paling hebat, aku ada di sana. Dalam ketakutanmu sebagai seekor domba di tengah serigala, aku adalah gembala yang bersama dengan kamu. Aku tidak menghilangkan rasa takutmu, tetapi aku menjagamu. Aku tidak menyirnakan semua pergumulanmu, tetapi aku bersama dekat denganmu. Engkau bisa memikulnya, karena engkau melihat kepadaku. Karena engkau memberi ruang kepadaku, dan aku memberi ruang kepadamu, maka engkau akan menjadi kuat. Ketika engkau seperti domba di tengah serigala. Kita juga bisa belajar dari Rasul Petrus. Ketika perahunya kosong, ketika jalannya kosong. Dan Yesus berkata, "Maukah engkau bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu di sana?" Ketika perahu hidupmu kosong, saudara. Ketika ada banyak kegagalan dalam hidupmu, saudara. Ketika perahumu kosong, jalamu kosong, maukah engkau menyerahkan perahu dan jalamu itu pada Yesus? Ketika Yesus berkata, "Maukah engkau bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalamu di sana?" Yesus tidak memaksa kita, tetapi Yesus akan mengajar kita untuk memberi ruang, dan Dia akan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu di sana." Dan Petrus berkata, "Sepanjang malam aku tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga, Tuhan." Dan apa yang terjadi dengan Simon Petrus ketika dia menyerahkan jalannya, menyerahkan perahunya kepada Yesus. Ketika dia memberikan ruang perahunya, ketika dia memberikan ruang jalannya pada Yesus. Apa yang terjadi? Petrus hanya bisa tersungkur dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang yang berdosa." Saudara, orang yang diberkati Tuhan akan bersikap seperti Simon Petrus. Orang yang diberkati Tuhan dengan sungguh tidak akan menjadi crazy rich. Orang yang sungguh diberkati Tuhan, dia sadar diberkati Tuhan, dia akan tersungkur dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang berdosa." Itu orang yang diberkati Tuhan. Ada begitu banyak orang salah memahami berkat, sehingga orang kemudian menggunakan berkat juga dengan keliru. Orang yang sungguh diberkati Tuhan akan seperti Simon Petrus. Ketika perahu yang sebelumnya kosong, perahu itu penuh dengan ikan. Jala yang sebelumnya kosong itu akhirnya penuh dengan ikan, bahkan hampir koyak. Karena begitu banyaknya ikan. Orang yang diberkati Tuhan diberi banyak hal yang baik oleh Tuhan. Dia akan menjadi orang yang sujud kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku ini seorang yang berdosa. Pergilah daripadaku." Dan Tuhan akan berkata,
ikutlah aku. Memberi ruang pada Tuhan berarti memberikan hidupmu pada Tuhan. Bukan menerima, tetapi memberi. Memberi ruang pada Tuhan berarti memberi segalanya. Dan Tuhan akan memenuhi hidupmu dengan hal yang sungguh baik. Dan saudara, ketika mengerti berkat Tuhan, saudara akan semakin rendah hati. Saudara akan semakin menjadi hamba. Dan saudara akan berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Terima kasih Tuhan, Kau beri yang terbaik. Saudara, kalau hari ini saudara berada dalam situasi gagal, saudara dalam pergumulan studi saudara, pergumulan pekerjaan saudara, hidupmu seperti perahu Petrus yang kosong, hidupmu seperti jala Petrus yang kosong. Hari ini firman Tuhan mengajak saudara, dan saya belajar dari pemazmur, belajar dari Simon Petrus, belajar dari apa yang Yesus ucapkan ketika mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Hari ini firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Maukah saudara memberi ruang pada Allah? Maukah saudara memberikan jalamu, memberikan perahumu yang kosong, memberikan hidupmu yang saat ini kosong, dengan segala kegagalan sehingga hidupmu kosong? Maukah engkau memberikannya bagi Tuhan? Karena Tuhan akan bekerja. Maukah engkau mengosongkan dirimu untuk Tuhan memenuhi hidup? Atau engkau masih ingin memenuhi dirimu dengan semua yang diberikan dunia ini? Ataukah engkau masih mau memenuhi pikiranmu dengan keinginan-keinginanmu sendiri? Mari kita belajar. Seperti pemazmur, berseru, berteriak, memberi ruang bagi Allah untuk dipakai oleh Allah, untuk melayani Allah di dalam kehidupan saudara. Berikanlah yang terbaik. Memberikan ruang dalam hidupmu berarti memberikan semuanya bagi Allah, memberikan semuanya untuk kemuliaan Allah. Dan itulah yang mesti terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memuliakan Allah. Tuhan sendiri yang menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Saudara, berdoalah secara pribadi. Kalau hidupmu hari ini seperti perahu yang kosong, kalau hidupmu hari ini berteriak dan berseru seperti pemazmur, saudara lihat, saudara sedang berteriak kepada siapa? Saudara sedang membawa perahu saudara yang kosong kepada siapa? Maukah saudara memberi ruang bagi Allah? Make room for God. Memberi ruang bagi Yesus dalam hidupmu. Ketika engkau seperti seekor domba di tengah serigala, maukah engkau masih memberi ruang bagi Yesus sebagai gembala yang baik? Ketika hidupmu gagal, ketika hidupmu hari ini kosong, ketika hari ini hidupmu sepi, ketika hidupmu hari ini terasa hambar, maukah engkau mengundang Yesus di dalam hidupmu? Dan ketika Yesus hadir dalam hidupmu, Yesus akan membawa hidupmu untuk memberi. Memberi dan memberi. Yesus akan membawa hidupmu untuk berjuang. Yesus akan membawa hidupmu untuk melayani. Adakah saudara di sini yang mau didoakan? Silakan saudara berdiri di tempat. Bagi saudara yang rindu untuk membawa hidupnya bagi Tuhan, memberi ruang bagi Tuhan,
Dalam kegagalan-kegagalan saudara, saudara sadar dan saudara ingin memberi ruang bagi Tuhan. Adakah saudara yang mau didoakan dan berdiri di tempat untuk kita bersama berdoa? Tuhan akan menghargai perahumu yang kosong. Tuhan tidak akan mentertawakanmu. Tuhan akan menghargai jalamu yang kosong, yang kau bawa kepada Yesus. Tuhan tidak akan mentertawakan hidupmu yang hari ini kosong. Tuhan tidak akan mentertawakan hidupmu yang hari ini gagal. Tuhan tidak akan mentertawakan. Tuhan akan mendekap kepadamu. Dan Dia akan berbicara secara pribadi dengan hidupmu. Silakan saudara bergumul. Dan jika saudara rindu untuk didoakan, untuk memberi ruang bagi Allah, untuk melayaninya, untuk memberi hidup saudara bagi Allah, silakan saudara berdiri. Berdiri di tempat dan saudara kita akan doakan. Kita akan bersama memuji Tuhan. Singer akan membantu untuk bersama-sama memuji Tuhan dalam saat teduh kita ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Maukah saudara mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam hidup saudara? Ketika perahumu kosong, ketika engkau harus berteriak dan berseru, maukah engkau mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Allahmu? Atau masih adakah yang kau andalkan selain Tuhan dalam hidup? Maukah engkau mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidupmu, membawa hidupmu kepadanya? Mari saudara kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sadar kami masih seringkali mengandalkan yang lain dalam hidup kami. Kami membanggakan banyak hal selain Tuhan. Kami merasa begitu hebat dengan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Kami lupa ada Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik dalam hidup kami. Kami seringkali mengandalkan dunia ini. Kami seringkali lupa bahwa dunia ini tidak pernah memberikan damai yang sejati. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kami punya kekuatan. Bahkan ketika hidup kami terpuruk, kami punya kekuatan. Ketika kami ditinggalkan banyak orang, ketika kami merasa sendirian, ketika hidup kami hambar, Tuhan tetap ada bagi kami. Ketika orang lain tidak bisa hadir untuk kami, Tuhan tetap hadir bagi kami. Tuhan, ajar kami memberi ruang bagimu. Memberi ruang bagi Tuhan dalam kehidupan kami sebagai hal yang terutama. Dan kami percaya hidup kami akan baik. Hidup kami akan senantiasa di dalam kekuatan. Hidup kami senantiasa di dalam berkat. Hidup kami akan selalu melihat kekaguman yang Allah kerjakan.
dalam diri kami. Tuhan, berkatilah kami, pakailah seluruh hidup kami, pakailah studi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, menjadi ruang yang kami berikan bagi Allah. Sehingga semua yang kami miliki, semua yang kami kerjakan, menjadi sesuatu untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan sekecil apapun yang kami berikan, ruang yang kami miliki, yang kami berikan bagi Tuhan, akan menjadi ruang yang terbaik di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami kepadamu. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Selamat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Tuhannya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tetap ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudaraku, mari saya undang kita untuk berdiri bersama. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke seharian kita. Mari kita diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terang dan bersinar, sebagaimana Tuhan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan
bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenyangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyalakan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Saudara, mari kita arahkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Lihatlah Tuhan yang selalu memberi ruang bagi saudara. Saudara juga dipanggil untuk memberi ruang bagi Allah. Karena Allah akan memampukan saudara. Terimalah berkat Tuhan atas hidup saudara. Allah sumber segala yang baik. Allah yang sangat peduli dengan hidup saudara. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal. Damai sejahtera yang memampukan saudara dan menguatkan iman saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam kasih, pengharapan, dan pelayanan saudara. Jadilah terang, jadilah garam seperti yang Allah kehendaki. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Jemaat diundang untuk duduk dan bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai, jemaat sekalian dipersilahkan untuk menikmati kebersamaan di lobi. Ada minuman dan snack yang telah disediakan. Kemudian untuk saudara-saudariku yang terkasih yang ingin bergabung dalam pelayanan bersama dengan Saturday Worship, di depan nanti disediakan form. Dan bila ingin bergabung silahkan boleh mengambil form di depan. Selanjutnya kami persilahkan untuk saudara-saudari sekalian yang ingin meninggalkan ruangan untuk satu persatu meninggalkan ruangan, tetap berjaga jarak dan tetap menggunakan maskernya. Mengiringi
ibadah kita yang telah selesai, kita nyanyikan kembali, datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertata, kuasa berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melengkung di petaka, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is Sang God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuasa berkuasa, Saat hati bersatu, menaikkan pujian, melengkung di petaka, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.